Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ini berita yang satu ini saya sih sebenarnya bingung ya. Jadi tidak terlalu mengikuti juga karena saya sih lebih melihat ada hal lain yang lebih prioritas yang perlu untuk kita bahas. Tapi ternyata ini muncul terus terus dan terus. Sampai satu titik kan kita tahu ya bahwa gugatan sudah masuk nih di Pengadilan Negeri Jakarta, apa namanya, untuk menggugat bahwa ijazah Pak Jokowi palsu kan, SMA apa kuliah. Saya kurang mengikuti karena sebetulnya tidak terlalu interest gitu ya. Cuman karena lama terus muncul lagi dan titiknya adalah di sini, ketika mendengar rektor UGM akan memberikan jumpa pers menjelaskan tentang hal ini. Wow, luar biasa ini. Ada apa nih? Seserius inikah gitu? Sampai seorang rektor harus turun tangan khusus untuk memberikan jumpa pers, konferensi pers menjelaskan hal ini. Tentu ini dilakukan setelah adanya gugatan ke pengadilan dari siapa? Pak Bambang Tri. Ini luar biasa, berani sekali. Bahkan sudah melakukan mubahalah gitu. Ya, versinya Gus Nur kan begitu kita dengar ya. Dan mengerikan sekali nih. Sepenuhnya yakin sekali nih Bambang Tri bahwa ada kepalsuan gitu. Tapi detailnya memang saya tidak terlalu mengikuti karena SMA apa kuliah gitu, tapi memang kuliah ya yang dulu banyak diperbandingkan seperti inilah, misalkan banyak minum air hangat. Terima kasih Bu Anita. Udah sembuh ini, saya udah sembuh nih. Tinggal sisa-sisa aja. Kelihatan kan? Fit, insya Allah. Ini kayak seperti ini nih. Ini kemudian muncul di mana-mana. Ini loh ijazah asli. Ini ijazah yang diindikasikan palsu. Dibedakan penomorannya. Ada yang ini kok tulis tangan, harusnya enggak. Yang sebelah sini justru di sini harusnya tulis tangan. Kok ini ketikan? Macam-macam. Yaitu kemudian misalkan ada satu lagi, oh ini juga sama ya, sampai kontur tubuhnya itu dicek satu persatu, atas, bagian hidung, bagian dahi, leher, dan seterusnya. Saya nggak pernah perhatikan ini, saya lewat-lewat saja, karena yang terpenting sebetulnya justru kan bagaimana kita merajut bangsa ini ke depan dengan pemimpin yang jauh lebih baik dibandingkan yang ada hari ini. Pemimpin yang cerdas, yang pintar, yang narasinya mengembangkan manusia gitu untuk menjadi jauh lebih baik, yang memiliki kemampuan manajerial yang sudah terbukti dan seterusnya lah ya. Nah, ini akhirnya saya angkat karena saya mendengar kabar tadi bahwa rektor UGM akan turun tangan, akan memberikan klarifikasi. Kan begini, buat ya siapapun lah ya pihak penguasa yang ditugasi mengurusi ini, kalau memang asli, kenapa harus rektor jumpa pers segala macam? Bagian apa akademiknya lah UGM, wawancara sekali aja gitu ya, sama TV1, Metro TV atau apapun. Tunjukkan ini data Pak Jokowi mahasiswa kehutanan angkatan berapa? 82, 85. Tercatat di sini, ini ada, ini ijazah rekapnya ada, ini nilai-nilainya. Saya kira clear dari dulu. Nah ini, nah itu dia. Saya tidak mendengar itu. Kan saya kira Pak Bambang Tri itu tidak akan begitu bersemangatnya menggugat gitu kalau sudah betul-betul clear memang ada penjelasan. Ini kan seperti mengawang-awang atau sengaja diambang-ambang. Saya nggak paham. Yang saya heran adalah kenapa urusan begini saja, ini mohon maaf nih, saya bilang begini saja, karena untuk sebagian orang ini dianggap penting. Saya menghormati orang-orang yang menganggap penting. Karena saya pun kuliah S1, kuliah S2 luar biasa berjibakunya. S1 saya kuliah sampai 6 tahun.
Ya, cuti 1 semester. Tapi memang sulit ya. Saya kuliah di psikologi waktu S1. Luar biasa itu menyelesaikan kuliah itu. Bukan persoalan mudah. S2 saya bisa selesai 1 tahun setengah, tapi S1 luar biasa. Memang saya rasakan effortnya besar sekali. Jadi keaslian itu sebuah harga mati bagi sebagian orang itu saya pahami. Tapi yang lebih saya ingin fokuskan lagi gitu. Kan kalau ada yang dituduh-tuduh begitu, nih data aslinya. Selesai. Oke, sudahlah ya. Kita masuk ke berita saja. Ijazah Jokowi digugat. Rektor UGM akan jumpa pers hari ini. Luar biasa ini. Hari ini nih hari Selasa. Sekarang kan jam berapa? Jam 1 sekarang ya. Jam 1 lebih hampir jam 2-an lah. Jadi kalau hari ini ya mungkin agak sorean nanti ya. Dan sebetulnya juga saya nggak tertarik dengan isi hasil jumpa persnya apa. Yang saya tertarik kenapa Anda, Ibu Rektor yang cantik, kok sampai repot-repot harus turun tangan menjelaskan ini konferensi pers atau akan dipanggil sebagai saksi di pengadilan gitu ya? Saya nggak ngerti juga. Oke, kita gedein dikit ya. Oke. Ya, Sleman. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden periode 2019-2024. Kalau digugatnya dalam Pilpres ini, bagaimana dengan ketika nyagup sebagai gubernur ya? Bagaimana sebagai ketika nyalon sebagai wali kota Solo? Ini kok dulu nggak ada ya kabarnya. Tapi mungkin dulu belum terkuak, sekarang baru terkuak. Versi Bambang Tri CS, barangkali begitu ya. Universitas Gadjah Mada akan menyelenggarakan konferensi pers hari ini menanggapi tudingan itu. Kan ini sudah lama. Jadi kalau Pak Bambang Tri bikin Jokowi Undercover 2, di Jokowi Undercover 1 aja kan itu sudah dimunculkan yang begitu-begitu. Atau di Undercover 1 tidak terbahas. Sahabat yang mengikuti yang sudah baca buku Undercover 1 dan 2 bolehlah komentar ya, kasih tahu saya gimana tuh itu fokusnya kemana yang Undercover 1, yang Undercover 2 kemana. Sebetulnya saya juga dapat PDF-nya. Yang satu dapat, yang dua dapat. Cuman ya belum tergerak saja untuk baca karena saya sebetulnya tidak terlalu tertarik sekali lagi. Saya menjadi tertarik ketika rektor mau turun tangan. Wis, apa nggak ada kerjaan lain yang lebih penting, Bu? Penjelasan soal ijazah Jokowi itu akan disampaikan langsung oleh Rektor UGM, Ova R. Emilia. Hebat sekali. Jumpa pers tentang ijazah Presiden Jokowi bersama Rektor UGM pukul 15.30 sore nanti. Oh, sore ya. Jadi sekitar 1,5 jam lagi lah. Sahabat semua yang penasaran, silakan ikuti. Kalau saya sih agak-agak malas sebenarnya. Oke, seperti dilansir oleh Detik Jateng. Untuk diketahui, Jokowi menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM dengan skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada pemakaian akhir di Kodia, Surakarta. Jokowi lulus dengan gelar insinyur pada 85. Nah, ini juga kan dipertanyakan ya karena ketika waktu menjadi wali kota Solo kok titelnya DRS. Dr. Andes Joko Widodo. Nah, kenapa sekarang setelah jadi presiden jadi insinyur? Yang mana yang salah? Yang DRS apa yang insinyur? Kan itu tergantung tahun lulusnya ya. Saya nggak lupa juga itu perubahan dari mana. Kalau dulu kan Dr. Andes gitu, Doktorandus nulisnya ya. Untuk banyak ini, untuk banyak apa namanya jurusan, untuk banyak jurusan. Tapi kalau Pak Soekarno kan dari awal sudah insinyur ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan banyak kalangan. Oke. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku bosan ketika ditanya soal isu gugatan ijazah palsu Jokowi. Ayahnya, Gibran menyebut isu ijazah palsu itu selalu muncul. Nah, kenapa selalu muncul? Karena mungkin tidak terjawab Gibran. Saya kira Gibran juga bisa paham gitu. Kalau ini ada ditanya lagi, dipertanyakan lagi, berarti kan ada sesuatu yang aneh.
atau ada sesuatu yang belum terjelaskan. Kan kalau sudah clear jelas mah nggak akan ditanya-tanya. Ya, tak hanya ijazah palsu, menurutnya ada juga bahan isu lain yang kerap menyerang Jokowi. Itu isunya muncul terus, isu komunis, isu ijazah, nganti bosan nanggapi katanya. Bosan aku menanggapi. Kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo. Harusnya sih nggak boleh bosan kalau pemimpin. Ya itulah tugas pemimpin, menjawab keraguan rakyat. Kan begitu ya. Ya Gibran kan sudah jadi pemimpin, minimal pemimpin di Solo. Yang konon katanya mau naik jadi gubernur Jakarta ya, mengikuti jejak ayahnya. Tapi Anda pasti jauh lebih berat perjuangannya dibanding Pak Jokowi ya. Nah, gugatan terkait ijazah palsu Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono. Gugatan tersebut didaftarkan hari ini Selasa. Oh, hari ini baru, saya kira udah kemarin-kemarin. Dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 296 garing PDT.G garing 2022 garing PN Jakarta Pusat. Ini saya dengar juga didampingi oleh pengacara-pengacara hebat, Pak Ahmad Khairuddin gitu ya. Bahkan kalau nggak salah Egy Sujana juga ikut mendampingi. Artinya ada sesuatu yang serius di sini gitu. Kan kalau nggak terlalu serius mungkin pengacaranya nggak akan level Egy Sujana dan Pak Ahmad ya, yang belum terkenal lah gitu minimalnya. Ini orang-orang hebat. Saya ngeri juga ini. Ya memang betul kalau ternyata betulan palsu, ya itu masuk dalam kategori melanggar hukum ya. Tapi ya lagi-lagi fokus kita kemana kita hari ini. Oke, nah mudah-mudahan nanti sore kejelasan yang disampaikan ini tidak membuat blunder. Karena kan kita sering mendengar nih apa penjelasan yang disampaikan oleh para petinggi, para penguasa bukan menghasilkan solusi, tapi membuat persoalan baru. Kan tentunya para pejabat, para petinggi termasuk Anda, Ibu cantik ini, Rektor UGM, kan kita tuh harusnya menjadi the part of solution, not the part of problem. Kan begitu ya. Eh, Moto Pegadaian tuh menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bohong itu. Kan dia harus ditebus lagi kalau menggadaikan. Masalah baru itu buat tebus. Gimana itu ya? Nah jangan sampai ini pun begitu gitu. Niatnya menjadi solusi tapi justru memunculkan persoalan baru. Janganlah ya. Coba berikan edukasi rakyat. Apalagi Anda sebagai rektor tentu akan mencerminkan UGM secara keseluruhan. Akan mencerminkan sivitas akademika semuanya. Sampai kepada mahasiswa dan seluruh stakeholder kampus lainnya. Ini saya penasaran nih. Banyak sekali ini rupanya yang memberikan komen-komen di komen live kita sore hari ini. Siang ya, belum sore ini. Oke, kita lihat. Wow, sudah 2.000 ini yang nonton. Luar biasa, banyak yang tertarik berarti ya dengan ijazah palsu Jokowi. Tuduhannya begitu, itu bukan klaim, hati-hati loh. Oke ya, kita akan coba bacakan. Format ijazah UGM emang standar tiap tahunnya. Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Ya sudah biarlah aja. Kalau memang ini sudah masuk ke pengadilan, kita lihat saja nanti pembuktiannya ya. Tapi yang aneh tentu adalah ngapain rektor mesti turun tangan segala macam gitu. Muhammad Yusuf dukung gugatan ijazah palsu. Oke, kita hargai ya. Kalau jumpa pers sepertinya diduga ada tekanan dan rekayasa pencitraan oleh Ibu Rektor dan diduga rakyat menduga biaya acara di nggak beres tulis. Tapi kita tangkaplah Pak Indra Bakti dengan kan hari ini kan tadi baru ketahuan ya ternyata gugatannya baru dilayangkan tertanggal hari ini, hari Selasa tanggal 11 Oktober. Kemudian Rektor UGM memberikan informasi tadi jam 10 akan memberikan jumpa pers nanti sore jam 15.30. Ini seperti yang cepet-cepetan gitu. Ini seperti sebuah upaya untuk segera meminimalisir dampak-dampak negatif dari gugatan yang dilayangkan ke pengadilan ini. Kan gambarannya kurang lebih begitu. Seperti kemarin lah gitu, ketika ada pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem,
tiba-tiba dengan penuh ketergesa-gesaan gitu ya, PSI mengumumkan akan mencapreskan Ganjar Pranowo nanti sore katanya. Di tanggal yang sama, saya masih ingat itu hari apa, hari Senin gitu ya, 3 Oktober kemarin. Dan hasilnya gimana? Blunder, Bo. Ganjar bilang PSI, opo iki PSI? PSSI katanya. Jadi dia tidak menanggapi. Nah, mudah-mudahan ini saya bukan mudah-mudahan, saya sih khawatirnya yang disampaikan oleh Rektor UGM pun sama gitu. Ini akan berbuah seperti yang dilakukan PSI karena ketergesa-gesaan, lihat ini dilayangkan hari ini, langsung bikin jumpa pers hari ini. Akhirnya narasi-narasi yang disampaikan oleh Ibu Rektor ini menjadi tidak lagi objektif, menjadi penuh nuansa ketertekanan seperti yang Pak Indra Bakti sampaikan ini gitu. Tapi ya sudahlah, nanti kita tonton sama-sama saja ya, gimana hasilnya. Oke, Fakultas Hukum Rimba, UGM Kampus Gulur, ngenes. Iya nggak apa-apa, saya kira persoalan itu kan selalu ada. Ini tidak berbicara tentang UGM-nya, saya kira, tapi lebih kepada institusi pendidikan. Kan kita tahu juga di berbagai institusi kependidikan, pendidikan selalu ada hal-hal yang menjadi persoalan yang seperti ini. Ada yang beli ijazah, ada yang kuliah enggak dapat ijazah, dan segala macam. Itu sebetulnya PR kita bersama. Sahabat-sahabat saya yang lulusan UGM, saya kira juga banyak, saya respect, hormat kepada teman-teman sahabat saya yang dari sana, pintar-pintar, memang UGM kampus berkualitas. Jadi persoalan ini kita betul-betul tidak mendiskreditkan UGM-nya ya, tapi uh, lucu aja gitu kok sekelas rektor sampai mau turun tangan gitu. Oke, hal ini sudah di ranah hukum. Kalau mau klarifikasi di pengadilan nanti tanggal 18 Oktober. Semprul koe. Jadi nama akunnya itu Semprul koe ya, bukan saya ngomong Semprul koe. Ya betul, tunggu saja. Kenapa harus segera klarifikasi segala macam? Buktikan saja di pengadilan nih. Cuman sayangnya harusnya itu sebelum masuk ke pengadilan ya itu ditabayun saja gitu kan, sampaikan ini loh clear asli, beres sudah gitu. Yuk mari bangsa rakyat Indonesia kita fokus ke depan, kita menata kembali nilai-nilai luhur bangsa kita yang sudah hancur oleh cebong kampret kemarin, polarisasi yang mengerikan itu. Kita harus segera sudahi. Kan begitu harusnya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi juga harusnya lebih menarasikan itu. Yuk sama-sama gitu. Oke. Berawal dari kepalsuan, kebijakannya penuh kepalsuan. Oh gitu. Semut merah. Rinaldi, kawal terus sampai ke pengadilan, jangan sampai lengah. Ya memang harus dikawal. Ini pengadilan mudah-mudahan menjadi bentuk solusi dari berbagai konflik yang terjadi. Kantor pengadilan banyak, tapi keadilan yang rupanya hari ini katanya banyak makin susah didapatkan. Gitu ya. Bu Rektor lebih profesional jika datang ke pengadilan, bukan jumpa pers. Betul sekali, setuju. Pembuktiannya mudah loh ini. Itu tadi Top Gun, ya bagian akademisnya aja gitu muncul gitu, bagian administrasinya selesai sebetulnya kalau memang asli kan gitu ya. Ya, hello kawan-kawan seangkatan, logika aja, mana tuh ya temen satu angkatan dari satu fakultas kok pada diam. Jangan-jangan memang nggak ada angkatan dan teman sefakultas. Bu Rektor jangan takut sama ancaman Nadiem. Nah, ini juga logika bagus nih dari Kaila Ozi. Terima kasih ya. Sederhana saja juga nih, selain tadi bagian administrasi munculkan, yuk teman-teman yang sekelas sama Pak Jokowi bicara saja gitu. Gampang itu, tinggal WA saja itu wartawan Metro, TV One dan segala, pasti datang kok. Pasti kalau di Solo pun pasti didatengin kok ke Solo gitu. Tapi memang nggak kita dengar itu ya. Oke. Ya, Pak Sugeng masih mengingatkan ya, terus terima kasih Pak Sugeng. 16 Oktober nanti pelepasan Purna Bakti Pak Anies hadir di Jakarta ya, yang dekat ya. Oke. Tanya saja ke Pak Ade waktu kuliah rektornya siapa. Ya pasti sudah nggak menjabat. Pendukung Anies. Oke, sangat gampang untuk memastikan Jokowi UGM atau bukan. Tinggal cek aja nomor induk mahasiswa dan tahun berapa dia daftar menjadi mahasiswa. Siapa teman seangkatan di fakultas dan jurusannya. Ya itu dia Pak Imat Ceria atau Ibu Imat Ceria ya. Sebetulnya mudah gitu, pembuktiannya mudah. Kalau memang benar kan itu soalnya.
Konspirasi, oke, insinyur bahasa Inggris kok belepotan. Waduh, tapi saya juga belepotan kok. Saya ya sudah bisa ditebak conference-nya arahnya kemana dan ya betul betul. Luar biasa. Oke. Gelar pengadilan yang fair dan terbuka. Siapa yang mau ngasih kesaksian dan bukti-bukti? Baik, terima kasih. Identitas bodong. Waduh. Ini makin ke sini makin ngeri ini komentarnya ini. 66 lebih janji. Oke. Imam sholat. Oke, aduh. Mantan pacar juga bukan kayaknya ini bineka. Ini bahas apa ini kok jadi mantan pacar? Oke. Aduh. Ngeri nih. Aslinya saya bacanya aja ngeri. Oke. Waktu kuliah pasti ada dong foto bareng-bareng sama teman seangkatan. Ada itu yang di apa, Mapala ya, terus ada yang di kelas, tapi memang anehnya itu nggak banyak gitu. Jadi mohonlah keanehan-keanehan ini, dihentikan dengan memberikan bukti-bukti yang clear. Begitu aja, sebetulnya harusnya dibuat mudah gitu, jangan jadi sulit. Kalau kalau diambang-ambang seperti ini, akhirnya kan ini menjadi bola liar yang terus diperbincangkan banyak pihak. Padahal Pak Jokowi itu jabatannya sebentar lagi selesai gitu. Harusnya gitu ya, harusnya yuk kita fokus ke depan. Tapi ya mau bagaimana lagi karena memang keadilan harus ditegakkan dan kezaliman harus dilawan. Dan kurang lebih begitu ya. Oke, sudah deh ini terus-menerus muncul komen-komen, makin ke sini saya makin ngeri bacanya. Tetap rileks, tetap tenang ya menghadapi permasalahan serumit, seberat, sepanas apapun, karena itu kunci agar kita bisa menyelesaikan persoalan. Kalau kita larut terbawa pada persoalan, kita nggak bisa selesai dari persoalan itu. Jadi kita harus naik ke atas, menggunakan helikopter view, wah gitu ya. Kalau pakai helikopter kan seolah-olah kita naik helikopter, kemudian dari atas lihat ke bawah. Nah, mengambil jarak dari masalah. Ya, jadi tetap tenang, tetap rileks. Mari kita terus kawal proses-proses demokrasi yang ada di Indonesia. Jaga stamina, jaga fisik, jaga akal sehat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat.